Ya, halo teman-teman, ketemu kembali di kelas game Concept and Design. Kali ini pada pertemuan keempat ya. Jadi kalau pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang industri game, kemudian berbagai macam genre dari game. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimanakah kita bisa membuat sebuah game. Ya, jawaban sederhananya adalah dengan menggunakan game development tools. Nah, seperti apakah game development tools itu? Ya, apa saja tools yang tersedia bagi kita? Nah, kita akan lihat pada pertemuan kali ini. Ya, jadi materi untuk kali ini sederhana aja sih sebetulnya ya. Ada dua topik besar nanti. Yang pertama adalah cara membuat game, dan yang kedua kita akan melihat apa saja game development tools yang tersedia untuk kita, ya baik untuk membuat game 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, jadi kesempatan ini saya akan bagi langsung ke dua video aja ya. Setelah ini kita langsung lihat tentang cara membuat game. Ya, yang ngikutin seri ini pasti sudah ngikutin juga ya bahwa kita sudah 2 kali menggunakan Game Maker Studio. Ya, tapi apakah ada cara lain untuk membuat game? Mari kita lihat bareng. Ya, sebetulnya ada banyak sekali cara untuk membuat game. Ya, kita akan pisahkan 2 macam cara. Yang pertama adalah kita benar-benar buat sendiri dari awal, dan yang kedua itu adalah menggunakan tools yang sudah tersedia. Nah, kalau mau bikin sendiri dari awal itu memungkinkan sebetulnya. Ya, kita bisa sekali untuk buat game dari nol. Ya, definisi dari awal dari nol ini kita cuman bermodalkan satu bahasa pemrograman tertentu. Ya, misalkan di sini dikasih contoh C atau C++. Ya, mungkin ada yang tanya, kok bukan C# atau PHP mungkin, JavaScript, ya, atau Python, ya. Bisa sih memang sebetulnya, ya. Cuman untuk game itu kita punya bahasa pemrograman pakem yaitu C++, ya, atau C juga bisa, ya, sama aja dua ini. Nah, kenapa kok jadi standar, ya, bahasa pemrograman untuk game? Karena C dan C++ ini bisa mengakses langsung ke tingkat hardware. Ya, kita tahu sendiri bahwa game ini membutuhkan resource dari komputer ya, terutama hardware yang cukup intens, sehingga kalau kita bisa mengakses langsung ke sana, maka performance game kita dijamin lebih cepat ya. Dan tentu saja bahasa pemrograman ini C++ ini juga paling cepat kalau digunakan untuk game ya. Cuman memang tidak melarang sih, ada yang mau menggunakan bahasa C# pakai untuk membuat game, boleh ya. Ada yang mau pakai Python, bisa juga, nggak masalah ya. Selama bahasa pemrograman tersebut memang mendukung untuk membuat game. Ya, karena kita butuh mengakses hardware, terutama grafik di sini ya. Ya, tapi untuk industri game biasanya kalau teman-teman mencoba melihat apa namanya, lowongan kerja, ya terutama untuk game studio yang sudah besar, mereka biasanya mintanya C++. Ya, atau minimal sekarang C# lah. Ya, ini ada kelemahannya. Kalau kita buat sendiri dari nol, itu butuh waktu lama. Ya, sehingga biaya pasti akan membengkak. Ya. Kemudian, ini banyak sekali yang harus kita perhatikan dalam membuat game menggunakan satu bahasa pemrograman tertentu. Ya, contoh di sini. Ya, cara membaca berkas gambar gimana? Ya, apakah kita menggunakan berkas gambar biasa bitmap atau PNG atau support GIF mungkin? Ya, GIF-nya yang beranimasi atau yang single frame. Lalu ada JPEG. Ya, PNG berarti kita juga harus mengartikan transparansinya. Ya, lalu bagaimana caranya kita membaca berkas tersebut dan mengartikannya untuk digambar di layar ya. Komponen red, green, blue-nya berapa? Alfanya kalau ada juga berapa? Ya, kemudian caranya membaca masukan dari pemain, input. Ya, apakah dia pakai keyboard dan mouse? Gimana caranya kita mendapatkan tombol yang ditekan oleh pemain? Ya, bagaimana kalau tiba-tiba dia ganti pakai gamepad misalkan? Ya, lalu caranya save load, membaca atau menyimpan data. Ya, basis datanya gimana?
Kemudian apakah ada jaringan kalau bikin game multiplayer? Ya, lalu sistem fisikanya bagaimana? Bahkan dari dimensinya aja kita harus berpikir dulu 2 dimensi atau 3 dimensi. Karena ada perbedaan mendasar antara game 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan seterusnya audio. Nah, tidak ada di list itu, tapi ternyata kalau mau kita bicarakan, ya banyak sekali yang harus dipikirkan. Ya, tapi kalau kita berhasil mengatasi semuanya ini, ya maka game yang kita buat itu bisa lebih unik dibandingkan dari game-game lain yang dibuat dengan tools yang sudah tersedia. Ya, kita bisa benar-benar mengcustom game kita karena kendali dari game ini ada di tangan kita sendiri sebagai pembuatnya. Ya, dan game yang kita buat ini kalau berhasil ini bisa kita jadikan dasar untuk membuat game-game selanjutnya. Ya. Jadi game engine ini sebetulnya lahir dari sini. Ya, ada sebuah game developer yang mengembangkan game, kemudian selagi mengembangkan game tersebut bisa jadi dia akan mengembangkan tools untuk membantu dia mengembangkan gamenya, ya misalkan untuk level design. Nah, tools-toolsnya ini ketika dikumpulkan jadi satu, itu bisa membentuk game engine. Nah, kalau game engine-nya ini kemudian bisa kita komersialkan dan ternyata sukses, ya, bayangkan keuntungannya. Contoh game engine, ya, yang paling besar, Unreal Engine. Ya, itu sudah berapa publisher, berapa developer yang pakai. Ya, berapa game yang sudah dirilis menggunakan Unreal Engine. Ya, lalu nanti yang cukup populer lagi Unity misalkan. Ya, keuntungannya berapa sudah. Ya, jadi game engine itu berasal dari pengembangan ya nyaris dari nol selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau ada yang berpikiran untuk membuat game engine secara cepat, ya memang tidak bisa. Ya karena itu tadi banyak hal yang harus kita pikirkan. Ya bahkan kita harus tahu secara persis jeroannya dari komputer ya. Nah, kenapa saya bilang nyaris di sini, nyaris dari nol, ya bukan benar-benar dari nol. Ya kadang-kadang ya pengembangan game engine ini bisa memanfaatkan bantuan dari tool-tool lain yang sudah ada. Ya, dan sekarang kita sudah punya banyak tool, ya kita bisa menggunakan beberapa bantuan dari tool tersebut untuk ya katakanlah kalau mau bikin game engine sendiri, ya bisa. Nggak harus benar-benar dari nol sekarang. Ya, ini contoh beberapa game engine, ya. Beberapa contoh di sini mungkin tidak tersedia untuk umum, ya, tapi ada juga yang berbaik hati untuk merilis ke umum. Ya, di sini dicontohkan adalah IT Technology, ya, lahir tahun 93 sampai sekarang masih ada yang bikin IT software. Ya, ini sudah ada 7 iterasi dan mereka menggunakan bahasanya C. Nah, ini contohnya IT Tech 1. Ya, game yang dikembangkan menggunakan IT Tech 1 ini berawal dari Doom, ya tahun 93. Nah, kalau teman-teman lihat screenshotnya di sini, ya walaupun ini zaman kalau tidak salah ini zamannya DOS dulu, ya ini kelihatan 3D sudahan ya. Kelihatan 3D, ada mungkin ada modelnya tangan, modelnya gergaji, di belakang sana ada modelnya gunung dan ini ada musuhnya. Ya kelihatannya 3D. Padahal ini sebetulnya semuanya cuman tekstur 2D biasa. Ya, yang diproyeksikan entah gimana caranya secara matematis ya kita tidak tahu dalamannya gimana ya sehingga seolah-olah ini menimbulkan ilusi bahwa ini adalah game 3D. Ya, jadi dulu teknologi terbatas banget, tapi dengan keterbatasan tersebut kadang-kadang bisa membawa inovasi yang tidak terpikirkan, ya, terutama di zaman now. Ya, gimana caranya kita bisa menyusun tekstur 2D sedemikian rupa sehingga tampak 3D, ya. Nah, ini ada keterbatasan lain waktu itu, ya saat itu pemain itu tidak bisa noleh atas bawah. Ya, kalau kita kan bisa noleh kiri kanan atas bawah di game 3D sekarang. Dulu atas bawahnya tidak bisa. Nah, kalau ada yang tertarik, bagaimana caranya mereka ngakalin tekstur 2D sehingga menjadi game 3D, itu source code-nya sudah dirilis, ya, untuk ID Tech 1, ada di GitHub, bisa teman-teman klik di sini, ya, nanti bisa lihat di sana.
source code-nya Doom sudah dirilis untuk umum. Nah, iterasi terakhir It Takes 7 yang pakai ya Doom internal tahun 2020. Kalau ini sih ya sudah murni 3D semua ya, sudah kelihatan banget modelnya 3D ya, dan intensitas grafiknya sudah detail sekali bandingkan dengan ini yang masih kelihatan pixelated. Nah, ini contoh salah satu game engine ya dari id Software. Contoh lainnya, Ubisoft itu punya game engine sendiri ya, namanya Anvil Next. Mereka mengembangkan ini mulai tahun 2007 sampai sekarang ya. Game engine ini boleh terbilang masih baru ya, tahun 2007 ya, sehingga baru ada 4 iterasi di sini. Ya, pertama dinamakan Scimitar dulu, terus iterasi berikutnya Anvil, berikutnya Anvil Next, dan sekarang yang kita nikmati ya saat ini adalah Anvil Next 2.0 yang mengembangkan dulu cabangnya Ubisoft di Montreal sana. Ya, Anvil Next ini adalah game engine di belakang semua serinya Assassin's Creed, tapi bisa dipakai juga untuk Prince of Persia, terus ada lagi di sini Steep, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, For Honor, sampai yang terakhir Hyperscape. Ya, tapi ini game engine punya mereka sendiri ya, in-house. Di sini dikatakan proprietary, artinya tidak dijual bebas. Ya, bahasa yang mereka gunakan itu C++, ya, tapi seiring pengembangan mereka juga sudah menggunakan C#. Ya, jadi ini contohnya game Scimitar dulu, Assassin's Creed tahun 2007. Ya, bandingkan dengan Anvil Next 2.0 di Valhalla sekarang tahun 2020. Ya, beda jauh kan ya. Nah, itu contoh beberapa game engine yang sukses, yang sudah dikembangkan dengan proses yang cukup lama, ya iterasinya juga cukup banyak, sehingga mereka akhirnya bisa mengembangkan game dengan tools tersebut. Ya, tapi kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa, ya kita sebagai akademisi juga tentunya tidak mungkin kalau mau mengembangkan game engine sendiri ya lulusnya kapan nanti. Nah, oleh karena itu kita sekarang menggunakan game development tools yang tersedia di pasar, ya. Seperti apa sih game development tools yang ada saat ini? Ya, apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan game? Ya, kita akan bahas di video berikutnya ya, jadi jangan kemana-mana dulu.